Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat membaca dan merenungkan ayat ini, ada 3 pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Tapi tahukah saudara, jawaban yang Tuhan Yesus berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini sangat luar biasa dan menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, seberapa besarkah kasih Allah terhadap dunia ini? Dalam ayat perenungan kita mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tentunya sebagai objek kasihnya, kita pasti bertanya seberapa besar. Yunani setidaknya memiliki 3 kata berbeda untuk kasih. Masing-masing menggambarkan sisi berbeda atau tingkatan dari kasih. Karena kita hanya punya 1 kata dalam bahasa Inggris, kita akan merasa bingung dalam menerjemahkan kata Yunani yang digunakan Alkitab, kecuali kita belajar perbedaannya. Kata pertama yaitu eros, ditemukan dalam literatur Yunani sekuler, tapi tidak pernah digunakan dalam Alkitab. Eros merupakan cinta manusia semata. Ini sering menunjuk kepada cinta seksual, seperti dalam bahasa Inggrisnya erotik. Pemikiran dasar dalam eros adalah mendapatkan sesuatu bagi diri saudara. Dengan bahasa lain, aku mengasihimu karena kamu membuat saya begitu bahagia. Jenis cinta yang seperti ini biasanya mencari apa yang bisa didapat. Itu mungkin memberi sedikit tetapi motivasinya mendapat sesuatu sebagai balasan. Jika gagal mendapatkan apa yang diinginkan, bisa menjadi permusuhan, kepahitan atau kebencian. Kata kedua ialah philia, merupakan tingkatan kasih yang lebih tinggi, lebih berhubungan dengan jiwa daripada tubuh. Kasih ini menyentuh kepribadian manusia, intelektual, emosi, dan kehendak. Ini melibatkan saling berbagi. Kata yang paling dekat adalah persahabatan, walau kata bendanya hanya digunakan sekali dalam perjanjian baru. Inilah tingkatan kasih yang dinyatakan Petrus bagi Kristus saat Tuhan bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Petrus menjawab, "Engkau tahu kalau aku mengasihi engkau." Atau engkau tahu kalau aku temanmu. Philia merupakan tingkatan kasih yang lebih tinggi dari eros. Di dalamnya kebahagiaan kita lebih terlihat daripada hanya kebahagiaan saya.
Kata ketiga adalah agape. Kasih ini tidak mencari kesenangan sendiri, tapi senang memberi. Agape tetap mengasihi bahkan saat objeknya tidak membalas, tidak baik, tidak mengasihi, atau sama sekali tidak bernilai. Ini hanya menginginkan kebaikan orang yang dikasihi. Kasih ini hidup untuk membuat yang dikasihinya bahagia. Apapun harga yang harus dibayar, kasih ini tidak memberi 50% dan mengharapkan balasan yang sama. Kasih agape itu memberi semuanya dan tidak mengharap balasan. Saat firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini," dalam bahasa aslinya dipakai kata agapao dari akar kata agape. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kasih yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang terbesar, kasih yang termulia, kasih yang tidak dapat diberikan manusia kecuali oleh Allah sendiri, sebab Allah itu kasih. Yang kedua, apa wujud nyata dari kasih Allah yang besar itu? Wujud nyata dari kasih Allah yang sangat besar adalah saat Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Kasih-Nya yang besar telah Ia wujudkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, melalui kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati sebagai Natal. Itulah mengapa malaikat Tuhan memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala di padang. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sebab kasih Allah yang sangat besar telah dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang besar ini diwujudkan dengan cara yang luar biasa, di kandang domba yang hina, bukan di tempat penginapan yang mewah, supaya kasih Allah itu dapat dirasakan dan dialami oleh semua lapisan masyarakat. Bukan hanya mereka yang kaya, tetapi juga mereka yang miskin dan seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, apa tujuan dari penyataan kasih Allah yang besar itu? Tujuan utama kasih Allah yang besar melalui Kristus dinyatakan dengan satu tujuan utama, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Allah itu dapat tergenapi dalam hidup kita kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Tuhan memberikan agape-Nya ke dalam diri kita, dan seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Tuhan itu akan dinyatakan melalui pengalaman sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, renungan hari ini mengajak kita untuk memahami betapa luar biasanya kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi dunia ini. Kasih yang dinyatakan bukan sekedar kata-kata atau perasaan manusia, tetapi kasih agape, kasih ilahi yang memberi tanpa pamrih, tanpa syarat, dan tanpa pengharap balasan. Melalui Yohanes 3 ayat 16 kita belajar bahwa kasih Allah begitu besar, nyata dalam pengorbanan Kristus, dan bertujuan agar kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kasih ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dialami secara pribadi, diterima dalam iman, dan dibagikan kepada sesama agar dunia merasakan kasih Tuhan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, kasih yang tidak terbatas dan tak bersyarat, yang Engkau karuniakan ke dalam kehidupan kami melalui karya salib-Mu. Kami bersyukur karena melalui kasih-Mu, kami diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu setiap hari, mengenal Engkau lebih dalam dan menjadi saluran kasih-Mu bagi dunia yang haus akan kebenaran. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu melalui Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa mencerminkan kasih agape kepada siapapun yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta Engkau berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.